Tiga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 4 PAI. Kami di sini mendapatkan tugas tentang bagaimana cara menguburkan jenazah. Alangkah baiknya sebelum itu mari kita perkenalkan terlebih dahulu dari sebelah kanan. Perkenalkan, nama saya Muhammad Sunadul Ardiansyah. Perkenalkan, nama saya Alif Maulana Putra Mardianis. Perkenalkan, nama saya Askabu Maya. Perkenalkan, nama saya Kanakan Praulita. Perkenalkan, nama saya Devi Nurasmawati. Saya Nara Najwa Diba. Saya Faiza Tulisa. Mari kita masuk ke materi selanjutnya, yaitu bisa dimulai dari Faiza, silakan. Mempersiapkan lubang kubur. Beberapa hal penting yang perlu diperhatikan dalam mempersiapkan lubang kubur. Lubang harus dalam menurut syariat Islam. Kedalaman lubang yaitu setinggi orang yang melambai istrinya. Kemudian lebar dengan ukuran 1 zira atau 1 hasta lebih 1 jengkal setara dengan 50 cm. Galilah lubang di tanah yang kuat dan dalam supaya ketika jenazah mulai membusuk bau jenazah tidak tercium oleh binatang pemakan bangkai serta aman dari longsor akibat aliran hujan. Kemudian ada bentuk lubang. Buatlah panjang cukup untuk jenazah, tentu melebihi tinggi badannya. Apabila tanahnya keras, disunahkan untuk membuat liang lahat di dalam lubang kubur. Liang lahat ialah lubang yang dibuat di dinding kubur sebelah kiblat, seukuran yang cukup untuk meletakkan jenazah. Jenazah dari liang lahat tersebut kemudian ditutup menggunakan batu pipih, lalu uruk dengan tanah. Di Indonesia, sebagian besar masyarakat menggunakan papan kayu sebagai ganti batu pipih, supaya tanahnya tidak lentur langsung mengenai jenazahnya. Sedangkan bila tanahnya gembur, disunahkan untuk membuat semacam lubang lagi di dasar kubur dengan ukuran dapat menampung jenazah. Jenazah diletakkan pada lubang kubur, kemudian bagian atasnya ditutup dengan batu pipih atau papan kayu, lalu diuruk dengan tanah. Kemudian selanjutnya ada menguburkan di pemakaman muslim. Alangkah baiknya bila seorang muslim meninggal, maka dikuburkannya di pemakaman khusus muslim. Apabila tidak ada serta jenazah tersebut sudah tidak memungkinkan untuk dikuburkan terlalu lama, maka dianggap tidak masalah selama proses penguburannya masih sesuai syariat Islam. Waktu penguburan jenazah berdampak juga pada proses penguburan jenazah dan ketersediaan warga untuk membantu. Waktu yang harus dihindari ketika ingin menguburkan jenazah yaitu ketika matahari terbit hingga naik, matahari berada di tengah-tengah, dan matahari terbenam hingga benar-benar terbenam. Selanjutnya ada adab membawa dan mengiringi jenazah. Yang pertama, mengiringi dengan khusyuk. Ketika mengiringi jenazah ke pemakaman, sebaiknya dilakukan dengan khusyuk dan hikmat dan tidak diselingi dengan bercanda. Sebagai hari terakhir bagi keluarga, kerabat, tetangga, serta teman mendampingi jenazah menuju peristirahatan terakhirnya. Selain menjaga ucapan duniawi yang kurang penting, sebaiknya memperbanyak salawat Nabi dan memikirkan tentang kematian. Yang kedua, adab pengiring jenazah. Apabila diiringi dengan berjalan kaki, maka berjalanlah di sekitar keranda. Sementara ketika mengiringi jenazah dengan kendaraan, tentunya mobil jenazah berada paling depan diikuti rombongan yang lain. Ketika ada kendaraan lain yang hendak lewat, sebaiknya mendahulukan iringan jenazah untuk lewat terlebih dahulu. Lalu ada adab masuk kuburan. Alangkah baiknya para pelayat atau pengiring jenazah tidak dianjurkan untuk duduk terlebih dahulu sebelum jenazah diturunkan dari para pembawanya. Lalu adab selanjutnya membaca salam seperti yang telah diajarkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Assalamualaikum ya ahad. Lalu selanjutnya ada adab memasuki pemakaman. Pelayat dan pengiring jenazah tidak dianjurkan untuk duduk sebelum jenazah diturunkan dari para pembawanya. Lalu ada adab selanjutnya membaca salam seperti yang telah diajarkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Assalamualaikum ya ahlan diyar minal mu'minin wal muslimin wa insyaallahu bikum lahiqun nasallallahu lana wa lakumul afiyah. Artinya semoga keselamatan tercurah limpahkan kepada kalian wahai penghuni kubur dan golongan orang-orang beriman dan orang-orang Islam. Kami insya Allah akan menyusul kalian. Saya meminta keselamatan untuk kami dan kalian. Selanjutnya ada cara menguburkan
sebelah kiblat, lalu taruh papan kayu dengan posisi agak miring. Tujuannya agar jenazah tidak langsung tertimpa tanah. Kedua, letakkan jenazah dengan memasukkan kepala dari arah kaki kubur atau dari posisi selatan. Ketiga, posisi jenazah yakni miring atau miring ke kanan menghadap kiblat dengan tubuh yang terkempang dengan batu bibi atau papan kayu, tujuan agar jenazah tidak terlentang. Keempat, para ulama menyarankan untuk meletakkan tanah di bawah titik jenazah sebelah kanan setelah kain kafan dan semuanya lain. Terakhir, saat jenazah dimasukkan ke liang kubur dianjurkan membaca doa. Bagi jenazah perempuan dihususkan untuk membentangkan kain di atas lubang kubur. Ketika memasukkan jenazah ke dalam lubang, yang melakukan sebaiknya 2 atau 3 orang laki-laki yang paling dekat dengan keluarga jenazah semasa hidup. Selain itu, orang-orang yang memasukkan jenazah diusahakan oleh mereka yang ketika malam harinya tidak junub. Cara meletakkan jenazah dengan mendahulukan kepala kemudian meluruskan kakinya. Ketika meletakkannya di lubang kubur, disunahkan membaca Bismillahi wa ala sunnati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, yang berarti dengan nama Allah dan atas agama Rasulullah. Posisi jenazah di dalam lubang kubur wajib dimiringkan ke sebelah kanan atau menghadap kiblat, yang dimana wilayah Indonesia arah kiblatnya cenderung ke barat, sehingga posisi kepala selalu di utara. Bila posisi kepala ada di sebelah selatan, maka untuk menghadapkannya ke arah kiblat harus mengiringkan tubuh jenazah ke sisi kiri. Jika jenazah tidak dihadapkan ke arah kiblat, namun terlanjur di uruk tanah, maka harus menggali lagi dan menghadapkan jenazah ke arah kiblat. Doa sudah menguburkan jenazah, yaitu Allahumma gfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu wa'akrim nuzulahu wa wasi' ma'wadkhalahu wa absilhu bil ma'i wasalji wal barodi wa naqdihi minal khotoya kama yanqasahu abiyadahu minan nasi wa abdilhu darun khairan indarihi wa akhlan khairan min ahlihi wa zawjan khairan min zawjihi wa waqihi fitnatal qabri wa adabin nar, yang artinya, ya Allah, ampunilah dia, belas kasihanilah dia, hapuskanlah dan ampunilah dosa-dosanya, muliakan tempatnya dan luaskanlah kuburannya, basuhkanlah kesalahan-kesalahannya sampai bersih sebagaimana bersihnya kain putih dari kotoran. Gantikanlah rumah lebih baik daripada rumahnya yang dulu, keluarganya yang lebih baik daripada keluarganya yang sulit, dan masukkanlah dia ke dalam surga, dan jauhkanlah dia dari sisa kubur dan sisa api neraka. Itulah beberapa tata cara menguburkan jenazah sesuai syariat Islam yang patut diketahui guna menjalankan sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dengan tepat. Kematian memang tidak dapat ditegak. Sebagai saksi hidup, proses mengurusi jenazah alangkah baiknya dimulai mempersiapkan diri untuk hari kelak. Dan tiada seorang pun yang dapat mengetahui dengan pasti apa yang akan diusahakannya besok. Dan tiada seorang pun yang mengetahui di bumi mana dia akan mati. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha teliti. Quran surat Luqman ayat 34. Sekian dari kelompok kami. Mohon maaf bila ada kesalahan dan